Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, agar supaya kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita mulai dengan doa. Bapak minta satu orang di antara kalian untuk pimpin doa. Siapa yang bisa? Silakan. Duduk siap, bro. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bapak minta adik-adik untuk berdiri. Duduk siap, bro. Berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak akan melakukan pengecekan kehadiran adik-adik. Yang namanya Bapak panggil langsung menjawab ya. Ya. Bisa? Bisa. Bapak panggil satu persatu. Akbar Mamontok. Hadir. Apnia Bisnun. Hadir. Laila Sambayang. Hadir. Akpan Gobel. Hadir. Firman Syah Jamapoli. Hadir. Fauzia Muhammad. Hadir. Nazar Peputungan. Hadir. Wais Alkami Hasan. Hadir. Adik-adik masih ingat tidak dengan materi yang kita pelajari pada beberapa minggu terakhir? Masih. Coba angkat tangannya, masih ingat? Oh, semua ya? Ya. Turun tangan. Bapak coba kalau memang betul-betul masih ingat. Iman, coba sebutkan materi apa yang kita pelajari pada beberapa minggu terakhir. Nutrisi pada makanan. Nutrisi pada makanan. Benar tidak? Benar. Adik, apa yang kita pelajari apa? Pencernaan pada makanan. Pencernaan pada makanan. Masih ada lagi? Ya, silakan. Zat aditif pada makanan. Zat aditif pada makanan. Ya, benar sekali. Pada beberapa minggu terakhir kita telah mempelajari tentang nutrisi pada makanan, kemudian sistem pencernaan pada manusia, kemudian zat aditif dan zat adiktif pada makanan. Berbicara tentang makanan,
makanan itu ketika kita konsumsi, maka dalam mulut ada proses pencernaan, di situ ada pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Setelah dicerna di mulut, kemudian makanan itu akan diteruskan kemana? Kerongkongan. Kerongkongan. Kerongkongan disebut apa? Masih ingat? Esofagus. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nada. Setelah dari esofagus, makanan itu akan diteruskan ke lambung. Dari lambung kemana? Halus. Pada saat makanan itu berada di usus halus, makanan itu akan diserap. Ada yang tahu apa yang menyerap makanan itu? Darah. Ya, benar sekali. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Lebih khusus pada submateri, struktur dan fungsi peredaran darah. Materi yang kita pelajari hari ini adik-adik sangat bermanfaat. Maka dari itu adik-adik perhatikan baik-baik materi ini dari awal sampai selesai, karena materi ini bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena jika darah kita sehat, maka tubuh juga akan menjadi Sehat. Adik-adik bersekolah pasti punya tujuan. Begitu juga pembelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Silakan diperhatikan di papan tulis. Tujuan yang pertama, melalui pengamatan media PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen darah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi darah dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan preparat sel darah merah dan sel darah putih pada mikroskop, peserta didik dapat membedakan struktur yang dimiliki masing-masing sel dengan tepat. Dan yang terakhir, keempat, melalui studi literasi, peserta didik dapat membedakan dengan tepat fungsi sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Selain tujuan ini, Bapak juga akan menilai adik-adik dengan beberapa bentuk penilaian. Ada 3 bentuk penilaian yang Bapak gunakan pada pembelajaran hari ini. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Sikap adik-adik, mulai dari adik-adik masuk ke dalam kelas, menjawab salam, sampai dengan kegiatan pembelajaran ini berakhir, itu akan Bapak nilai semuanya. Namun, Bapak harapkan sikap adik-adik itu bukan hanya dijaga di dalam ruangan ini atau ketika bertatap muka dengan Pak Guru dalam pembelajaran. Namun, Bapak harapkan adik-adik ketika berada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sikap adik-adik harus tetap dijaga. Bisa tidak? Ya. Penilaian kedua yaitu penilaian keterampilan. Sebentar kita akan lakukan praktikum, akan ada kegiatan sesuai dengan LKPD. Keterampilan adik-adik dalam menyiapkan alat dan bahan, dalam melakukan praktikum itu akan Bapak nilai. Dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran ini, Bapak akan bagikan soal sebanyak 5 butir. Kemudian adik-adik kerjakan itu. Kita akan lihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Bisa dipahami? Bisa. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi,
memberikan video, silahkan diperhatikan videonya, diperhatikan baik-baik videonya, kemudian dirumuskan pertanyaan berdasarkan video ini. When you have atherosclerosis, a fatty material called plaque builds up inside the walls of your arteries. It's a problem because it can reduce or completely block blood flow and lead to a heart attack or a stroke. No one knows exactly what happens, but scientists think it begins with damage to the inner wall of an artery. It can start as early as childhood. It starts when things travel in the blood, like cholesterol, fats, calcium, and waste products, collect in the damaged part of the artery wall. With all of it bunched together, chemical reactions start to happen with your body's bad LDL cholesterol. This triggers inflammation, and cells at the site release chemicals that call for help. Your immune system sends white blood cells to the damaged site. They begin to eat the cholesterol. This sounds good, but it isn't. The cells change into foam, and those foam cells form plaque. As the plaque increases, the artery wall thickens and hardens. At the same time, muscle cells in the artery wall start multiplying, and they move to the surface of the plaque. They contribute to the problem by forming a hard cover or cap over the plaque. Eventually, the artery narrows enough to reduce blood flow, which reduces the amount of oxygen nearby organs can receive. Over time, the cap may break open and release all this plaque into the bloodstream. It can flow downstream in the artery and form a blood clot, which can stop blood flow altogether. When that happens, blood supply becomes limited to the areas around the clot. If it happens in the heart, it causes a heart attack. If it happens in the brain, it causes a stroke. Videonya tentang salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah, ya. Dari tayangan video tadi, apa sudah ada yang merumuskan pertanyaan? Ada, ya. Dipersilakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berdasarkan tayangan tadi, saat terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka darah tidak mengalir dengan baik dan akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Pertanyaannya, apa fungsi darah sehingga ia sangat penting untuk beredar ke seluruh tubuh? Oke, pertanyaan pertama sangat bagus. Kita beri aplaus dulu. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Komponen-komponen apa saja yang ada dalam darah? Komponen-komponen apa saja yang ada dalam darah? Bagus juga, ya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ya, April, silakan. pada tayangan video tadi, saya hanya melihat sel darah yang berwarna merah. Padahal saya juga pernah mendengar sel darah putih. Apa perbedaan sel darah merah dan sel darah putih? Oke, apa perbedaan sel darah merah dan sel darah putih? Masih ada lagi? Iman, silakan, Man. Bagaimana cara membedakan sel darah merah dan sel darah putih? Bagaimana cara membedakan sel darah merah dan sel darah putih? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan adik-adik tadi, Bapak akan bagi adik-adik ke dalam kelompok, kemudian Bapak juga akan bagikan LKPD. Silahkan adik-adik membantu kelompok. Di bagian kanan Bapak ini kelompok 1, kemudian bagian kiri Bapak ini kelompok 2. Silahkan membantu kelompok. Perhatikan LKPD-nya. Silahkan dicermati langkah-langkah dalam LKPD. Ditentukan ketua kelompoknya, ya. Ketua kelompoknya. Itu Bang Hajar. Ini kelompok 2. LKPD-nya dicermati, LKPD-nya. Ini juga Bang Hajarnya. Ditentukan siapa ketua kelompoknya, ya. Kelompok 1, ketua kelompoknya sudah ditentukan? Siapa? Iya. Oke. Kelompok 2? Iya. Silakan di kegiatan 1, adik-adik akan melakukan
kasih. Namun untuk menjawab LKPD, adik-adik silahkan berdiskusi. Lain diberikan masukan ya. Bagaimana adik-adik, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Jadi untuk kegiatan pertama sudah. Sekarang kita lanjut pada kegiatan kedua. Kita akan melakukan pengamatan preparat sel darah merah dan sel darah putih pada mikroskop. Nah, silahkan mikroskopnya Bapak sudah tersiapkan. Diambil satu kelompok, satu mikroskop ya. Kemudian preparatnya juga ada di sini. Coba dicari mana sel darah merah, mana sel darah putih. Setiap kelompok satu buah preparat sel darah merah, satu buah preparat sel darah putih. Ambil satu lagi. Kelompok 2. Coba dicari mana sel darah merah, mana sel darah putih. Ada labelnya. Dapat? Sekarang dipersiapkan mikroskopnya. Mikroskopnya diatur. Ini mikroskop cahaya. Sudah tahu menggunakan mikroskop cahaya? Ya. Nah, silahkan di setting mikroskopnya. Sudah dapat cahayanya. Kalau sudah dapat cahayanya, silahkan diletakkan preparatnya di atas meja preparat dan diamati. Nah, hasil pengamatan itu disalin dalam LKPD kan? Nah. Bagaimana kelompok 1? Sudah, kalau cahayanya sudah dapat, bisa diatur juga diagrafinya. Oke. Teman-teman yang lain, kalau sudah dapat secara bergantian ya untuk mengamati itu. Nah, kalau sudah dapat, silakan secara bergantian anggota kelompok boleh mengamati. Silakan bergantian ya. Boleh masuk dulu. Perhatikan betul apa yang adik-adik amati di bawah mikroskop. Sel darah merah sudah. Kalau sudah, silakan dilanjutkan dengan sel darah putih. Silakan diganti preparatnya.
Silakan adik-adik bedakan struktur dari sel darah merah dan sel darah putih berdasarkan pengamatan adik-adik di mikroskop dengan gambar yang adik-adik peroleh dari buku siswa atau bahan ajar maupun dari internet. Disilakan. Ada yang baca di internet? Ada. Silahkan dibuat. Oh sudah, gambarnya sudah? Sudah Pak Guru. Ya. Untuk gambarnya sudah selesai adik-adik? Selanjutnya gunakan literasi untuk membedakan struktur dan fungsi sel darah merah maupun sel darah putih. Nah, silakan berdiskusi adik-adik dalam kelompok, kemudian dibahas struktur dan fungsi dari masing-masing sel itu. Nah, jawabannya dimasukkan ke dalam LKPD. Pak Guru persilahkan. Diskusikan ya, struktur dan fungsi. Apa beda struktur dan fungsi dari sel darah merah dan sel darah putih? Dibedakan ya. Sudah. Kelompok 2 struktur dan fungsinya belum. Tinggal Yang lain diberikan masukannya. Gunakan segala sumber yang ada, buku siswa, bahan ajar maupun materi yang adik-adik peroleh dari internet. Silakan dibacakan hasil pekerjaan dari adik-adik dalam LKPD. Pak Guru beri kesempatan pertama kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan pertama, lakukan studi literasi, tuliskan komponen-komponen darah dan uraikan fungsi darah. Jawabannya, darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan pada tubuh. Selanjutnya kegiatan 2. Hasil gambar pengamatan kami di bawah mikroskop bisa teman-teman lihat. Lalu di bawahnya adalah hasil referensi yang kami cari di internet. Uraian struktur sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit mengandung sejumlah besar protein yang disebut hemoglobin. Bentuk sel darah merah berbentuk bikonkav. Selanjutnya uraian fungsi sel darah merah. Fungsi utama sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen. Yang kedua, bisa teman-teman lihat hasil pengamatan kami di bawah mikroskop, dan di sebelah bawahnya adalah hasil referensi yang kami cari di internet. Uraian struktur sel darah putih mirip dengan granula yang terlihat dalam tubuh sel. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai granulocytes. Bentuknya tidak jelas. Uraian fungsi sel darah putih, fungsinya untuk menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus. Selanjutnya, Bapak persilakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan.
Kegiatan 1, lakukan studi literasi, tuliskan komponen-komponen darah dan uraikan fungsi darah. Jawabannya, darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk kekeluaran dan tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Kegiatan 2, ini hasil pengamatan di bawah mikroskop kami. Teman-teman bisa lihat gambarnya, dan di bawahnya hasil yang diperoleh dari internet. Uraian struktur sel darah merah atau eritrosit yang mengandung sejumlah besar protein yang disebut hemoglobin. Sel darah merah bentuknya bulat bikonkav. Uraian fungsinya, sel darah merah fungsi utamanya adalah untuk mengangkut oksigen. Selanjutnya, sel darah putih. Teman-teman bisa lihat hasil pengamatan kami di bawah mikroskop, yang di bawahnya hasil yang diperoleh dari internet. Uraian struktur yang terkandung dalam sel darah merah, sel darah putih mirip dengan granula yang terlihat di dalam tubuh sel. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai granulosites. Sel darah putih bentuknya tidak beraturan. Uraian fungsinya, sel darah putih menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Itulah hasil pembahasan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita lihat bagus sekali ya presentasi dari kedua kelompok. Adik-adik sudah bisa membandingkan atau membedakan struktur dan fungsi daripada sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya, Bapak juga minta satu orang masing-masing kelompok untuk menyimpulkan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan ini Bapak juga akan beri nilai khusus untuk yang bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa? Angkat tangan kelompok 1. Nazar. Kelompok 2 siapa yang bisa? Gimana? Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, bentuk bulat bikonkaf pada sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, baik penyerapan oksigen maupun karbon dioksida oleh hemoglobin. Yang kedua, sel darah merah memiliki jumlah yang lebih banyak daripada sel darah putih, sebab sel darah merah dapat mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Karena oksigen merupakan salah satu bahan penting dalam metabolisme. Sebagai contoh, orang yang tinggal di dataran tinggi seperti pegunungan memiliki jumlah sel darah lebih banyak karena kadar oksigen di dataran tinggi lebih tipis, sehingga tubuh memerlukan sel darah merah lebih banyak agar dapat meningkatkan oksigen lebih banyak. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk lanjut ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan tentang sel darah putih dari hasil diskusi dari kelompok kami. Sel darah putih tidak memiliki bentuk tetap dikarenakan fungsi sel darah putih adalah sebagai penjaga dan pemusnah benda asing, bakteri, kuman dan lain-lain yang menyerang tubuh. Dengan fungsi seperti ini, maka kemungkinan sel darah putih melakukan proses fagositosis atau mencerna partikel asing dengan mudah. Selain itu, dengan bentuk yang berubah-ubah, maka sel darah putih mampu menembus kapiler darah. Itulah hasil paparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan yang tadi sampaikan tadi sudah sangat-sangat baik, namun Bapak akan tambahkan sedikit kesimpulannya. Manusia itu tersusun atas dua komponen, yaitu komponen plasma darah dan sel darah. Di mana plasma darah ini
jumlahnya sekitar 55%, kemudian sel-sel darah itu ada 45%. Plasma darah ini tersusun atas serum dan fibrinogen. Nah, jika kita pisahkan darah itu dengan menggunakan metode sentrifugasi, maka akan ada beberapa endapan, di mana endapan yang paling atas itu warnanya itu kuning, itulah yang disebut sebagai plasma darah. Kemudian sel-sel darah ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada leukosit atau sel darah putih, dan ada trombosit atau keping darah. Ini sel darah merah atau eritrosit. Gambarnya sama tidak dengan hasil pengamatan adik-adik di mikroskop tadi, atau gambar yang adik-adik temui di internet? Sama tidak? Sama ya. Dari struktur dan fungsinya, sel darah merah ini mengandung hemoglobin atau Hb. Hemoglobin ini dia berfungsi untuk menangkap oksigen. Kemudian warna merah yang muncul pada sel darah merah ini itu disebabkan oleh hemoglobin. Kemudian bentuknya bulat bikonkav. Bulat bikonkav itu bulat, kemudian memiliki cekungan di kedua sisinya. Bentuk bikonkav ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kita kembali ke tadi, mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk menyerap oksigen, maka bentuk bikonkav ini memungkinkan bidang penyerapan oksigennya akan semakin luas. Kemudian jumlah dari sel darah merah ini itu sekitar 4 sampai dengan 5 juta. Per milimeter kubik. Milimeter kubik itu setara dengan 1 tetes darah. Jadi setiap tetes darah yang kita keluarkan itu kita prediksi mengandung sekitar 5 juta sel darah merah. Dan yang terakhir, fungsi dari sel darah merah adalah mengikat oksigen atau O2. Kenapa dia bisa mengikat oksigen? Karena mengandung hemoglobin. Selanjutnya, sel darah putih atau eritrosit. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Sama tidak dengan yang adik-adik amati di mikroskop tadi? Sama. Dengan gambar yang adik-adik temukan di internet, sama tidak? Sama. Ada beberapa struktur dan fungsi dari sel darah putih. Yang pertama, warnanya bening. Kemudian yang kedua, bentuknya tidak tetap. Berbeda dengan sel darah merah tadi, bentuknya bikonkav. Maka dari itu sel darah putih biasa disebut bersifat ameboid. Ameboid itu tahu tidak mikroorganisme amuba, ya? Kita pelajari di kelas minggu kemarin. Itu amuba itu bentuknya berubah-ubah atau tidak tetap. Begitu juga dengan sel darah putih, bentuknya tidak tetap karena dia ini bisa memakan kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jumlahnya itu ada sekitar 8.000 per milimeter kubik, atau setiap tetes darah itu mengandung kurang lebih 8.000 sel darah putih. Dan yang terakhir adalah pertahanan tubuh. Selanjutnya, sel darah putih memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu monosit. Monosit ini adalah jenis
yang berfungsi untuk mencerna atau menghancurkan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang telah mati. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini adalah sel darah putih yang berfungsi pada reaksi alergi, khususnya yang disebabkan oleh infeksi cacing. Kemudian basofil, sama juga dengan esofil. Basofil ini dia bereaksi pada alergi, tetapi pada semua jenis alergi. Yang keempat ada limfosit. Limfosit ini terbagi atas dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Dia berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu neutrofil. Neutrofil ini adalah jenis sel darah putih yang berfungsi sebagai fagosit atau yang melawan patogen. Itulah beberapa perbedaan struktur dan fungsi dari sel darah merah dan sel darah putih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Supaya adik-adik bisa menjaga kesehatan ya. Karena darah ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Untuk menguji pengetahuan adik-adik, Bapak sudah siapkan ada evaluasi harian kita, ada 5 butir soal. Silakan diisi nama, gampang kan? Nama dipastikan ada ya. Sudah ada beberapa yang Bapak periksa, nilainya ini bagus-bagus ya, hanya dapat nilai maksimal 100. Beri tepuk tangan dulu. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Bahan ajar tadi sudah Bapak bagikan, itu silahkan di rumah adik-adik baca, dicermati baik-baik agar supaya pada pertemuan berikut sudah ada sedikit pemahaman yang adik-adik peroleh. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, maka dari itu kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Bapak minta satu orang di antara adik-adik untuk pimpin doa. Silakan. Siap. Teman-teman sebelum kita berdoa, berdoa mulai. Oke, terima kasih adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.